sedikit. Ya, oke. Sudah. Sudah. Oke deh, tidak ada yang perlu. Mantap. So this meeting will be recorded. Then after that, you can watch this video or this recording in YouTube. Ya, di channel YouTube sekolah. So, without further ado, we begin our lesson. Ya, kita mulai kita punya pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari adalah prepositions. Prepositions. Ini dia. Prepositions at, on, in, and by. Ya, prepositions at, on, in, and by. Jadi Pak Guru sudah tulis di sini, saya sudah tulis dalam tanda kutip ini, dalam quotes ini, ya, at, on, in, and by. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira apa itu prepositions? Apa itu prepositions? Guru akan tambah satu slide baru di sini. Jadi prepositions itu dia kayak begini. Supaya kalian tahu apa itu prepositions. So, prepositions itu sama dengan word that apa yang kira kata yang bagus, governs and ya kata links noun and pro. Ya. Jadi ini preposition itu is a word. Ya. Preposition is a word that governs. Ini R dan N ya, governs. Preposition is a word that governs and links a noun and a pronoun. Pak Guru omong ulang ya. Preposition is a word that governs and links a noun and a pronoun. Dia punya bahasa Indonesia ya, dalam terjemahannya yang artinya preposisi. Prepositions itu adalah preposisi. Ya, preposisi. Preposisi adalah sebuah kata yang mengatur dan menghubungkan. Jadi govern ini mengatur dan menghubungkan. Link. Ingat yang Pak Guru sudah bilang sama kamu, link itu. Nah itu hubung, itu menghubung. And links a noun and a pronoun. Noun itu adalah kata benda. Pak Guru singkat dengan K benda saja. Kata benda atau hewan atau manusia. Itu noun ya. Pak Guru sudah jelaskan ini dari kalian kelas 7. Since you were in 7 grades ya. Links a noun ya. Links a noun menghubungkan kata benda ya. Noun itu kata benda, hewan atau manusia. And di sini ada kata and. A pronoun. Pronoun. Pronoun itu apa kira-kira?
pronoun itu bisa diartikan secara sederhana dengan kata ganti benda atau hewan atau manusia. Jadi kalau a noun itu kata benda, hewan atau manusia, a pronoun itu kata ganti, ya, kata ganti benda, hewan atau manusia. Ya, penjelasan seperti itu. Jadi kalau pronoun dengan a noun itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena di sini ada, kalau pronoun itu kata ganti, a noun itu kata benda saja, kata benda biasa. Jadi pengulang ulang, preposition is a word that governs and links a noun and a pronoun. Preposisi adalah kata yang menghubungkan, ya, yang mengatur dan menghubungkan kata benda dan kata ganti benda. Itu singkatnya, ya, singkatnya seperti itu. Kita lihat kembali ke yang berikut, ya, yang sebelumnya maksud. Iya, Pegur hapus dulu pegur tulisan yang tadi. Ya, kita lihat di sini. Sabar ya, ini agak nge-lag sedikit ini. Yep, that's it. So this is it. Ini preposition yang kita pelajari tadi. Pak Guru sudah ingatkan juga sama kamu, sudah kasih tahu, ya. Ini preposisi. Guru sembunyikan dulu video supaya jangan mengganggu aktivitas. Dan di sini saja lah. Ya. Sedikit, Guru pakai pena. Iya, mantap. Jadi ini. Di dalam preposisi sendiri, ya, ini Pak Guru pakai bahasa yang paling sederhana sekali. Ini basicnya, ya. Ini basic dari sebuah preposisi. Jadi preposisi itu ada banyak sekali macam, tapi ini yang Pak Guru kasih di kalian adalah yang basic-basic saja, yang sederhana-sederhana saja. Tidak perlu terlalu melebihi. Pertama, ada kategori transportation, and then location, ya, ada transportation and then location, and then after that we have time. Kita punya time, transportation, location, and time. Oke, Pak Guru mau tanya di Tika. Tika, so what is transportation? Apa ini? Oke, mulai buka HP, lihat kamus. Siapa sudah? Pak Guru aja untuk unmute itu, cepat tekan sudah supaya bisa bohong. Salah tidak apa-apa. Tidak ada yang gigit engkau di situ. Ayo jawab soalnya. So what is transportation? Oke, Uken mengangkat tangan. Uken. Sabar ya Uken, Pak Guru harus setting sendiri. Oh, suara bisa jawab. Jamar Uken. Ya, silakan. Angkutan, Pak Guru. Angkutan. Apa? Angkutan. Oke, kita kunci jawabannya ya. Jadi angkutan, tadi Tika bilang angkutan. Mungkin ada yang lain? Oke, ada yang angkat tangan. Ada Henry. Ya, silakan Henry. Kendaraan atau alat transportasi, Pak Guru. Oke, kendaraan atau alat transportasi. Transportasi. Oke, jadi itu jawaban Anda? Oke, Pak Guru kunci. Iya. Iya, mantap. Oke, sudah ada 2 jawaban di sini. Silakan kasih turun tangan, Suna. Ya, sudah 2 jawaban di sini. Sudah ada, tadi Tika bilang ini angkutan. Terus Henry bilang ini transportasi atau kendaraan, ya. Ya,
Dari kata dasar, dari kata transportation sendiri kita sudah bisa lihat ya, bahasa Indonesia mengambil dari ini bahasa transportation yang kalau diterjemahkan menjadi transportasi atau kendaraan. Jadi kalau Tika bilang hanya angkutan saja kurang tepat. It's not exactly what it means. Jadi itu tidak tepat seperti itu maksud. Angkutan adalah salah satu dari dalam transportasi ini, gitu. Tapi transportation sendiri artinya transportasi atau kendaraan. Nah, yang berikut, location. Is anyone? Oke, langsung cepat memang. Ada Nola. Ya. Hai, dozo, Nola. Silakan. Pagi, Pak Guru. Hai, good morning. Ini jam jawaban lokasi, Pak Guru. Okay, thank you for your answer. Oke. Mantap. Jadi Pak Guru tidak perlu pakai jelaskan panjang lebar dan jawaban sudah benar. Location is lokasi. Pintar sekali. Kenapa kalau dia sion di belakang dia harus pakai si, dia terjemahkan jadi si. Begitu. Apakah kalau nation seperti ini kalau kita terjemahkan menjadi nasi? Kan tidak mungkin. Jadi ini hanya beberapa hal saja. Ini hanya sekedar intermezzo. Jadi nation itu negara bukan nasi ya. Jangan kan dia sion di belakang kan bilang oh kalau sion ini berarti terjemahkan jadi si sudah dalam bahasa Indonesia. Itu salah besaran. Ya. Oke. Sabar, Guru hapus ini jawaban. Aduh, kenapa lagi dia? Bisa tekan nih. Tangan. Jelek mati. Kita Guru hapus sebentar. Eraser supaya jangan mengganggu kita. Iya. Mantap. Pen. Iya. Oke, jadi sudah sekarang ini kalau ini Pak Guru tidak perlu minta kamu terjemahkan lebih banyak, ini sudah harus tahu time, waktu. Ya, jadi ada kendaraan atau transportasi, ada lokasi dan juga ada waktu. Transportation, location, and time. Nah, di sini prepositions itu, nah ini dia. Preposition itu yang ini nih, dorang-dorang ini. Nah, ada at, on, in, by. Ini hanya beberapa dari sekian banyak preposisi ya, tapi ini yang basics orang bilang ya, basics, dasar. Ya, ini yang dasar saja. At, on, in, and by. Nah, untuk kata at sendiri di dalam penggunaannya dalam konteks transportasi ya itu tidak ada. Ini Pak Guru sudah coret di sini, tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau at itu dalam konteksnya transportasi, transportation, there is no at. Ya, tidak ada kata at yang bisa menghubungkan di situ. Tapi kalau kita lihat di on, lihat baik-baik di sini. Ini butuh kau punya fokus. Jadi Dito, jangan kau mendukung kawan di sebelah Dito, baru saya lihat di sini Dito. Ya. Kau perhatikan di saya. Mantap. Jadi on di sini. Dia ada konteksnya dengan transportasi. Nah, di sini Pak Guru sudah tulis dia punya jenis-jenisnya di sini sudah ada. Ada train, ada bus, ada plane, ada boat. Pak Guru minta tolong dulu sebelum Pak Guru lanjut. On, ini apa sebenarnya on? Is anyone? Oke, angkat tangan. Yup. Silakan menjawab. Ya, silakan. Good morning, Chef. Good morning. Hai. On diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah di. Di.
Oke, jadi itu jawabannya D. Ya? Iya. Halo, oke, baik. Terima kasih, Uken. Thank you. Om. Ya, jadi dia sudah jawab dengan on itu adalah D. Ya, tidak salah juga. Bisa. Tidak salah. Tapi kita harus lihat konteks on di sini. Ya. On di sini. Memang arti dalam bahasa Indonesia bisa kita bilang D. Karena bahasa Indonesia itu tidak spesifik. Tapi bahasa Inggris spesifik. Jadi on itu bisa berarti di. Lihatin tanda panah. Lihatin Pak akan tulis ini. Di atas. Ini Pak Guru tidak spasi di dan atas lagi. Seharusnya spasi ya, di dengan atas itu harus dipisahkan. Di atas. Jadi dia on itu artinya atas. Jadi bukan on hanya menyala saja, tidak. Atas juga dapat arti ya. Kita lihat baik-baik. Di sini ada train, bus, plane, dan boat. Nah, di kata-kata dalam sini, ini semua adalah nama kendaraan. Ya, nama kendaraan. Train itu adalah kereta. Bus itu adalah bis. Plane itu adalah pesawat. Pak Guru mengulang, supaya kami catat. Train itu adalah kereta atau kereta api. Bus itu adalah bis. Plane itu adalah pesawat. Ulang lagi. Train itu kereta, bus itu bis, plane itu pesawat. Terus di sini ada yang warna hijau ini. Pak Guru pas dia pengecualian di sini. Boat. Boat itu adalah kapal. Ya. Boat itu adalah kapal. Bisa kapal besar, bisa kapal kecil. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, ya, kendaraan seperti ini, nah mereka ini yang boleh pakai kata on. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat baik-baik ya. Kabar Pak Guru kasih. Oke. Coba kasih ini satu. Coba notate dari sini. Oke. Jadi lihat begini. Di kata on tadi, kata yang ada on ini, bilang tadi ada on. Nah, ada train, bus, dan plane. Nah, itu saja yang boleh pakai. Apakah masih ada hal yang lain yang bisa kita pakai? Bisa ada. Konteksnya, kita lihat di sini. Ini contoh. I'm on the bus. I'm on the bus. Contoh yang berikut. Another example. We are. Ini Pak Guru singkat dengan were saja. Ya. Atau kalau memang kamu bingung nanti Pak Guru tahu pakai were begini. Pakai we are saja. We are on the plane. We are on the plane. Terus contoh terakhir. Hieronymus is on is on the train. Is on the train. Ini beberapa contoh. Oke, Pak Guru minta tolong salah satu orang untuk coba terjemahkan ini saja. Anyone? Oke, ada Nana, ada Henry. Antara Henry sudah sempat jawab, Pak Guru kasih di Nana. Hello, Nana. Hello, good morning, sir. Good morning, Nana. Everyone. Morning. Oke. Jadi
Hieronymus is on the train. Translate-nya, Hieronymus sedang berada di atas kereta api. Sebuah kereta api. Mantap. Thank you. Itu sebuah translasi yang sangat-sangat baik. Pak Guru suka, jelas dan lugas. Itu bagus. Sabar Ale, kalau kamu jauh sebentar. Ya, jadi itu. Hieronymus is on the train. Hieronymus sedang berada di atas kereta. Di atas bukan berarti di atasnya kereta. Dia bukan orang India yang naik kereta numpang begitu, atau orang Indonesia yang numpang ilegal begitu, tidak. Di atas kereta artinya dia berada di dalam itu kereta, ya. Terjemahannya orang bilang di atas, itu dia. Bukan berarti dia betul-betul ada di atas kereta, dia kan sampai tiang listrik dia yang meninggal. Itu dia. Jadi itu di atas kereta, ya. Dia berada di atas kereta. Nah, Hieronymus is on the train. Coba kalian melihat baik-baik kata on di sini. Nah, the bus, the plane, the train. Ini semua transportasi umum. Bis transportasi umum. Plane itu transportasi umum. Train itu transportasi umum. Nah, coba kita pikir baik-baik yang tadi Pak Guru sempat ngomong. Nah, tadi Pak Guru bilang di atas. Secara literalnya kita ini bukan berada di atas, kita ada di dalam. Contoh, kalau kita naik bis, kita tidak mungkin ada di atas bis, kan? Kita ada di dalam bis. Nah, terus kalau kita naik pesawat, kita tidak mungkin ada di atas pesawat. Kita ada di dalam pesawat. Nah, itu dia. Kira-kira ini bagaimana? Oke. Nah, coba kita lihat kembali konteksnya, ya. Bus, plane, dengan train. Nah, ini transportasi umum. Kalau transportasi umum, orang Inggris itu dia berpikir begini, ya, dia cara berpikir. Karena transportasi umum, jadi banyak orang yang pakai. Banyak orang yang pakai. Nah, kata on ini tidak menunjukkan dia kepemilikan pribadi, dia punya sendiri. Ya, pribadi atau dia punya sendiri, ini bis. Banyak orang yang pakai. Jadi kalau ada orang bilang pakai transportasi umum seperti ini, ya anak-anak, coba perhatikan baik-baik. Dia harus pakai on. Karena ini transportasi bukan dia milik dia pribadi. Itu penjelasan yang paling simpel buat kalian. Ya, paling simpel buat kalian. Jadi kalau ada pakai macam bilang, saya mau pergi ke Lewa dengan naik atau bukan. Macam ini. Sinta berada di atas atau berada di dalam bemo, ya, menuju ke Lewa. Nah, di dalam itu maksudnya pakai on di sini, bukan pakai in. Ya. Sinta berada di atas atau di dalam bemo untuk pergi ke Lewa. Nah, dia pakai kata on. Sinta is on bilang the bemo sih. Atau bilang Sinta is on the bus. Nah, kalau the bemo macam jelek Martin bahasa Inggris. Sinta is on the bus on her way to Lewa. Kalau pakai ke transportasi umum seperti ini, ingat baik-baik, dia harus pakai kata preposisi on. Ini Pak Guru jelaskan sampai. Nah, contoh yang berikut lagi masih ada tadi kan? Kita lihat ya, di sini ada kata apa tadi? Boat. Oke. Ada kata boat. Nah, sini ada kata boat. Ini Pak Guru tulis di sini. Boat. Sabar Al, belum ada kesempatan menjawab. Ya, boat. Di situ Pak Guru kasih warna hijau tadi sama dia, karena dia itu pengecualian. Ya. Boat itu bisa kita pakai dengan on. Contohnya seperti ini. Al is on the boat. Tapi bisa juga kita bilang begini. L is in. Dia bukan on. Is in the boat. Ya, tambah bingung kalian ya. Tambah bingung kalian. Lihat di sini. Al is on dengan L is in. Ada dua kata yang berbeda. Ada dua preposisi yang berbeda di sini.
Tadi Pak Guru sudah bilang both itu dia pengecualian, jadi Pak Guru kasih dia warna hijau. Ya. Kasih dia warna hijau. Itu ada makna tersendiri. Both ini, ya, both ini ada yang ukurannya itu dia big, and then ada yang ukurannya small, ya, big and small, besar dan Pak Guru mau lihat, ya mantap sekali Vera, kau punya mulut Pak Guru lihat di sini. Besar dan kecil. Jadi itu ada besar dan kecil. Nah, kalau yang besar, ya, kalau kapalnya besar, boat ini kapal. Kalau kapalnya besar, kita harus pakai yang ini. Nah, yang ala dan naik ini. Harus pakai kata on. Kalau kapalnya besar, ya, big vehicles orang bilang. Gitu. Jadi boat atau bisa juga orang ganti dengan kata ship. Nah, jadi kalau kapal yang besar itu bisa orang bilang big boat atau boat saja, atau bisa juga orang bilang ship. Gitu. Ya. Jadi all is on the boat atau all is on the ship. Jadi boat ini dia bisa pakai kata on kalau kapalnya itu adalah kapal yang besar dan bisa banyak orang masuk di dalamnya. Jadi kita harus pakai kata on. Ya. Nah, kita lihat kembali contoh yang berikut. In. Di sini L is in the boat. Kenapa sih tadi Pak Guru bilang on, sekarang Pak Guru bilang in? Hai, Pak Guru terlalu banyak kecuali segala macam bahasa Inggris Pak Guru. Ya begitu sudah bahasa Inggris, banyak kecuali. L is in the boat. Nah, kenapa dia pakai in di sini? Ini kalau kasusnya kapalnya ini adalah kapal yang kecil. Seperti itu. Ya, kalau kapalnya kecil, jadi dia pakai kata boat yang ini. Jadi ada small, hanya small boats. Jadi dia berada di antara small. Kalau dia pakai kapal yang kecil, dia bisa bilang pakai in. Jadi L is in the boat. Ya. Itu dia. Dia berada di dalam. Bukan di atas lagi. Dia berada di dalam. Itu dia punya penggunaan. Jadi Pak Guru mengulang. I am on the bus. Saya berada di bus. Yang ada di bis maksudnya Pak Guru selalu. I am on the bus, saya berada di bis atau berada di atas bis atau di dalam bis. Dia pakai kata on. Kenapa kata on? Karena dia transportasi umum dan bisa dipakai oleh semua orang. Itu intinya. Dia pakai kata on. Sama juga dengan plane, sama juga dengan train ya, Hieronymus segala macam. Nah, bagaimana kalau kisahnya saya punya ini pesawat, saya punya ini kereta, saya punya ini bis. Dan saya sendiri yang pakai. Kira-kira seperti apa? Kalau seperti itu, dia pengecualian sudah. Kalau andaikan seperti ini. Ini Pak Guru hapus bagian ini saja. Eraser. Nah. Pak Guru hapus ini, terus lanjut ke sini. Ada kata the plane. Nah, Pak Guru pakai Bill Gates. Yang tidak tahu ini Bill Gates, tolong kau googling sendiri. Siapa ini Bill Gates? Bill Gates is in the plane. Bill Gates is in the plane. Bill Gates berada di pesawat. Nah, kenapa tadi Pak Guru bilang kalau plane Pak Guru pakai on, sekarang Pak Guru pakai in? Ini kalau kasusnya dia punya ini pesawat. Which is true, dia punya pesawat karena dia adalah orang terkaya. Salah satu orang terkaya di dunia. Dia yang buat ini, dia yang punya perusahaan yang buat ini Pak Guru punya laptop sekarang. Bukan Pak Guru punya laptop, sistem operasi dalam laptop. Ya kalau kamu pakai Windows, ini beliau punya. Ini, Bill Gates. Dia. Ya, info sedikit buat kamu.
Jadi Melsiana Lairia, kau sudah tahu kalau yang punya itu Windows adalah Bill Gates. Anggukkan kepala lalu Pak Guru lihat ke muka. Ya, dia tidak angguk kepala, dia diam. Jadi begitu ya, Giri ya. Yang punya itu Windows bernama Bill Gates. Bill Gates is in the plan. Nah, dia kalau pakai in begini berarti literally dia yang punya pesawat. Itu dia. Sultan mah bebas gitu kan. Nah, dia yang punya ini pesawat. Jadi dia pakai kata in. Kalau kau tidak punya ini pesawat, macam Hieronymus yang tidak punya ini kereta, dia pakai kata on. So that is the way to put in and on in a sentence. Jadi ingat baik-baik, on itu pakai di mana, in itu pakai di mana. Nah, kalau both itu ada pengecualian tadi. Both ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia besar, pakai saja on. Kalau dia kecil dan kau sendiri saja di dalam atau hanya cuma isi 2 orang saja, kau pakai kata in. In. On, in. Di atas dan apa kau tidak mau jelaskan in. Kita lanjut ya. Jadi ini semoga kalian sudah catat, kalian sudah bisa lihat poin-poin penting. Kita lanjut ke penjelasan tentang in. Saya hapus dulu. Iya, mantap. Oke, sudah ada on, sudah ada penjelasan tentang itu, ya. Nah, sekarang in. Coba lihat baik-baik. Ini di dalam konteks kendaraan, ya, dalam konteks transportasi. Ada car, ada taksi. Coba ingat baik-baik. Ada car, ada taksi. Ya, ada car and taxi. Kenapa begitu? Coba lihat baik-baik. Tadi kan Pak Guru sudah bilang, kalau pakai in itu artinya itu kendaraan milik engkau pribadi atau kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum. Ya, jadi car ini kalau kita pakai preposition in, maka dia dibolehkan. Karena car ini adalah kendaraan pribadi. Ya, bukan kendaraan umum. Ada yang bertanya di sini, chat dari tadi Pak Guru lupa. Yang Pak Guru cara masih ada. Pak Guru saya DNL, Pak Guru. Gaji mati kalian pun chat nih. Ya. Jadi Pak Guru lanjut. Oke. In. Lihat, Pak Guru kalau pakai car otomatis dia harus pakai kata preposisi in. Bagaimana dia bentuk dalam kalimat? Oke. Guru clear ini dulu. Sini. Contoh, kalau pakai preposition in, ya, in. Seperti itu. Retno and Reno. Nah, kalau sudah Retno and Reno ada 2 subjek di sini. Kira-kira kita pakai is atau pakai are? Guru mau tanya satu orang angkat tangan. Silakan. Oke, Henry. Silakan Henry. Are, Pak. Are. Kenapa pakai are? Karena ada lebih dari 1 orang. Apa 1 orang? Orang itu apa? Subjek atau objek? Ini subjek. Oke, subjek punya bahasa Inggris apa kira-kira? Subjek. Oke, subject. Thank you, Henry. That's a nice answer. Ya, jadi ada 2 subjek di sini. 2 subjects. There are 2 subjects. Retno and Reno. Retno and Reno. So we have to put are, not is. Ya, jadi ada 2 subjek di sini, ada 2 subjek, ada 2 pronoun di sini. Ya. Kita harus pakai Retno dan Reno, ada 2 orang, kita harus pakai are. Ingat ya, kembali ke pelajaran tadi kelas 8. Nah, Retno and Reno are in, ya. Retno and Reno are in, ini Pak Guru tambah di sini lagi, in their car.
Pak Guru tambah huruf S lah dia bilang. Oke, Al, silakan. Translate, Pak Guru. Yep. Translate. Retno dan Reno sedang berada di mobil mereka. Oke, that's a nice Ya, answer. di dalam mobil. Mantap sekali. Ya, Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, bagus sekali jawabannya. Tidak perlu Pak Guru tambah panjang lebar tentang terjemahan. Jadi Retno and Reno are in their cars. Thank you all. Jadi itu dia punya jawaban ya. Retno dan Reno berada di dalam mobil mereka. Ya, cars di sini Pak Guru tambah huruf S lagi, otomatis mobilnya lebih dari satu. Ya, ada 2 auto. Jadi mereka 2 tidak di dalam satu mobil ya. Dan pikiran yang aneh-aneh. Jadi, Retno and Reno are in their cars. Jadi Retno dan Reno berada di mobil mereka. In. Ya. Seperti tadi yang diterjemahkan oleh Tika, in atau on preposisi itu di ya. Bisa di dalam, bisa di atas dan lain-lain. Bahasa Indonesia ini setengah mati kita mau terjemahkan langsung lurus-lurus karena apa kompleks gitu ya, kadang terlalu sederhana juga. Jadi ini Retno RN, Retno and Reno berada di dalam mobil mereka. Oke. Nah sekarang kita lihat baik-baik lagi di contoh yang sebelumnya. Ada tadi Pak Guru bilang tadi car sudah, sekarang taxi. Taxi. Kita pikir baik-baik. Taksi, kendaraan umum. Taksi itu kendaraan umum. Kau mau cari di dunia manapun, taksi itu kendaraan umum. Sabar, Pak Guru lihat chat sedikit. Isi minum air. Oke. Taksi kendaraan umum. Tadi Pak Guru bilang kalau kendaraan umum tidak boleh pakai in. Bagaimana sih Pak Guru? Pak Guru, main putar balik sih Pak Guru. Nah, karena ukurannya, pertama karena ukurannya, dan kedua, kau bisa menjadikan taksi itu jadi seolah-olah pribadi karena kau membayar supir taksi itu untuk mengantarkanmu ke tempat tujuan. Kau bayar itu taksi ya seolah-olah jadi kau punya supir pribadi dan dia membawa kau ke tempat tujuan. As long as you pay them. Ya, sepanjang selama Anda membayarnya. Dan taksi itu memang hanya dipakai oleh persorangan saja. Contoh begini ya. Chelsea mau pergi ke bandara. Dia telepon taksi. Hello Uber. Dia pakai Uber. Atau hello Grab Drive, Grab Car. Saya mau sekarang antar saya pergi ke bandara. Oke, dia datang. Nah, dijemput Chelsea. Terus dia bawa ke bandara. Tidak mungkin kalau macam selama perjalanan ke bandara itu dia singgah di Kamneru untuk muat orang lain. Itu gila dia bilang. Ya, karena itu terjadi hal pribadi, itu bukan taksi lagi, itu bemo dia bilang. Jadi mengerti itu ya, itu dalam konteks. Jadi kalau dia taksi artinya itu kok eksklusif buat kau. Pribadi sudah. Jadi halnya bukan transportasi yang umum dalam tanda kutip umum, tapi seolah-olah dia itu jadi milik pribadi gitu. As long as you pay them. Jadi selama Anda membayarnya, selama Anda membayar mereka. Taksi punya guna bukan dia pergi jemput Chelsea di Kambaru sana, dia singgah di oleh Ate jemput Geledis, sudah pergi lagi di Radamata untuk pergi jemput ini siapa sudah ini, aku lupa ada nama ini. Grace. Nah, tidak mungkin begitu. Baru kamu tujuan berbeda-beda. Grace ada mau pergi di Lamboya, Chelsea ada mau pergi bandara, Geledis ada mau pulang kembali di Jambi. Itu kan aneh dia bilang. Jadi itu ya contoh sederhananya seperti itu. Oke, kita bikin deh. Tadi coba Pak Guru pakai contoh Richard. Nah, coba di sini. Kalau Richard saja kira-kira dia pakai is atau pakai are.
Ada yang bisa jawab? Sabar. Tadi sudah banyak orang ini. Pak Guru mau dengar suaranya Ray. Silakan Ray. Good morning, Pak Guru. Good morning. Good morning. Jadi Richard itu pakai is Why? karena dia hanya satu orang saja. Satu orang saja. Dan dia orang kedua tunggal kah? Orang ketiga jamak kah? Orang ketiga tunggal kah? Kira-kira dia apa? Orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal. Yakin itu jawabannya? Halo? Hebat. Jangan kau marah, kau balik. Aduh, wow. Ini Bapak kutuk jadi ginjal terlama nih bikin begitu. Ayo. Kira-kira dia orang ketiga tunggal kah? Orang ketiga jamak kah? Orang kedua jamak kah? Orang kedua tunggal kah? Orang pertama tunggal kah? Orang pertama tunggal lagi. Ya mirip-mirip bahasa Indonesia lah. Masih ingat? Kalau teringat, Pak Guru kasih mute, tahan Pak Guru jelaskan. Tapi terima kasih buat jawaban. Thank you for your answer. You're welcome. Yep. Ya. Jadi Ray dan teman-teman yang lain, Richard ini masuk kategori orang ketiga tunggal. Ya, ingat kembali he, she, it. Ingat kembali. He dia laki-laki, she dia perempuan, it dia itu benda atau Pak Guru mau lihat yang pemulut mau ikut omong. Benda atau Herman, hewan. Ya. Itu dia benda atau hewan. Jadi Richard di sini masuk di kategori orang ketiga tunggal. Ya, he, she, dan it. Richard is, nah tadi seperti sudah dikatakan oleh saudara kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ray, is in. Ini Pak Guru besar. Is in sorry. Salah coret. Is in a taxi. Wih, langsung angkat tangan memang. Sabar, bos. Richard is in the taxi. Oke, Pak Guru mau lihat siapa yang pertama. Oh, ternyata Ray Wuhur lagi. Tapi kan Ray sudah jawab, Pak Guru kasih jawaban ke... Ayo, orang lain lagi. Orang lain. Jangan hanya Al sendiri. Orang lain. Pak Guru mau lihat orang lain. Mana tidak ada sama sekali kamu. Richard is in a taxi. Kira-kira apa sih? Ya. Carlos, tidak ada catatan sama sekali. Carlos, kau sandar terus di kursi. Saya ada perhatikan mah di sini. Itu meja tidak ada guna untuk pakai catatan apa yang saya omong di sini. Mantap. Oke, ada Nola, ada Henry. Orang lain. Pak Guru butuh orang lain. Sabar. Yang lain sebentar ada punya. Orang lain. Anyone? Hello? Knock, knock. Is anybody out there? Oke, kan sudah menyerah biar kasih. Al, time is yours. Oke. Jadi demi terjemahan Pak Guru, Richard berada dalam taksi. Berada Thank di you. dalam It's simple one. Ini hal yang sangat simple. Terima kasih. Itu dia. Sabar, Pak Guru punya tab ada masalah sedikit. Yep. Oke, kasih turun tangan, oke. Sudah jawabannya Al tadi sudah cukup mewakili kalian ya. Richard is in a taxi. Richard berada di dalam taksi. Richard berada di dalam
taksi. Ya. Kita tahu taksinya ada berapa? Ada 1 biji. Kenapa kita bisa tahu? Ya ini Ya. Sabar, Pak Guru lihat cek chat lagi. Izin pergi WC terus. Ya, jadi itu ya. Richard is in a taxi. Richard sedang berada di dalam taksi. Ingat kembali kenapa dia pakai in, meskipun taksi itu kendaraan umum, tapi yang dipakai itu perseorangan ya. Jadi ya pribadi saja. Selama Anda membayar supirnya, ya, the taxi is yours. Ya. Taksi itu milikmu. Ya, seperti itu. Ya semoga Indi mengerti apa yang Pak Guru ajarkan ini ya, Indi ya. Mantap. Jadi sudah itu saya mungkin. Ya. Oke, tadi Pak Guru sudah omong tadi yang boat sama juga halnya. Pak Guru tambah sedikit. Kalau boat juga sama ya. Untuk kasus boat, kalau boat itu as long as the boat is small, ya. Selama perahu atau kapal itu kecil, maka kita juga harus pakai in. I'm in the boat. Virtun is in the boat. Pakai in. Kalau boatnya itu kecil, ya seperti itu. Ya, kecil. Kau berada di dalam. Oke, silakan yang mau catat-catat. Jika tidak ada lagi yang perlu kalian catat, supaya Pak Guru hapus. Ya, oke. Jika sudah tidak ada lagi, supaya Pak Guru hapus, kita lanjut. Jump to the next one. Jadi setelah sudah ada on dengan in, semoga kalian tidak pakai bilang I'm on the taxi. Tidak ada begitu. I'm in the taxi. Ya, tidak ada lagi yang pakai bilang I'm in the train. Tidak bisa. Kau harus pakai I'm on the train, bukan I'm in the train. Kalau kau punya ini kereta, kau bisa pakai kata in. Tapi kalau kau tidak punya ini kereta dan kendaraan umum, kau harus memakai kata on. Jadi begitu ya Alfonso Ramone. Tolong kau punya catatan itu di mana kira-kira? Jangan hanya pengen kepala Bapak. Tidak ada juga. Man, saya lihat kau catatan. Nanti Pak Guru mau lihat kau catatan. Tidak ada kah? Yang dari tadi kau catat tidak ada? Nah, ini begini-begini. Ya, jadi seperti itu ada. Kita lanjut ke yang berikut. Oke. Sini ada kata buy. Nah, kata buy. Buy. Ini dia. Buy. Buy itu bisa diartikan dengan kata, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, orang bilang buy itu sama dengan ini. Dengan atau oleh. Jadi, buy itu bisa diartikan dengan kata dengan atau oleh. Dan Pak Guru perbaiki dulu ini. Apa yang rusak? Nah, itu dia. Iya, oke. Masalah. Jadi, by itu bisa diartikan dengan kata dengan atau oleh. Ya, dengan atau oleh. By. Nah, coba lihat begini dalam hal transportasi lagi.
Ada car, plane, motorcycle, dan lain-lain. Kita lihat di contoh penggunaan kalimatnya. Ya, jadi lihat, perhatikan baik-baik ya. Ada car, plane, motorcycle. Dengan preposisinya by. Oke. Kita lihat contohnya seperti. Turunkan kalian dulu. Oke, mantap. Preposisi by. Contoh kalimat yang pertama. Belum ada pertanyaan. Ini Al, kamu mau tanya apa? Mau jawab apa? Okay. Gary is going to MPL tournament. Iya. EVOS Gary na. MPL tournament by. Nah, lihat ini. By. Ini apa? Jangan pakai kata siapa? Ini pokok syarat tulis. By car, contoh saja. Atau jangan by car lah. Oke. Bahas yang lain. Tadi main auto terus. By motorcycle. Motorcycle ini bisa singkat dengan kata bike. Nah. Okay. There's a chance for you to answer this, to translate this into bahasa Indonesia. Oke, masih dengan orang yang sama. Atau Pak Guru pakai sistem tunjuk saya kok? Coba. Grace Kumala. Mana nih Grace Kumala? Yeah. So, can you translate this? Grace alias Lala. Ini Pak Guru kasih kesempatan kau untuk berbicara ya. Silakan nak. Gary is going to MPL tournament by motorcycle or by bike. Please. Oke, tidak ada yang mau, Grace juga tidak mau jawab. Oke, ada Atika, ada Nana, ada Pak Guru mau dengar Tika dulu, tahan ya, jangan marah ya. Nah. Yap, Tika. Gary pergi ke turnamen MPL dengan sepeda motor. Gary pergi ke turnamen MPL dengan sepeda motor. Dengan sepeda motor. Oke, itu jawaban Anda? Halo? Pasportnya? Ya, Pak Guru. Ya. Itu jawaban Anda? Iya, Pak Guru. Oke, passwordnya kopi luwak, nggak bikin kembung. Mantap. Terima kasih Tika. Ya. Oke, Gary is going to MPL tournament by motorcycle or bike. Sesuai dengan apa yang teman kalian Tika tadi terjemahkan, itu adalah terjemahan yang benar. Gary sedang atau Gary pergi ke turnamen MPL. Ya, MPL tournament by motorcycle or bike. Apa ini MPL? Ada yang bertanya, MPL itu turnamen game Mobile Legend. Ya.
Mobile bocil maksudnya. Gary is going to MPL tournament by motorcycle or by bike. Ya, Gary pergi ke turnamen MPL dengan motor atau dengan kendaraan sepeda motornya, begitu penjelasannya bahasa Indonesia ya. Seperti itu. By atau yang berikut, Fanny and Dave are atau jangan pakai are lagi ya, jangan pakai bahasa simple present continuous terus. Coba pakai iya, pakai simple past sedikit kah. Went to Ramones house by apa ya? Limo. Coba cari kata limo. Ini apa kira-kira? Okay, anyone? Ada Alexandro. Angkat tangan. So, Alex, can you please translate? Belum, Pak Guru. Mau jawab yang mana? Mau jawab yang tadi, Pak Guru. Oke. Belum yang ini. Oke. Coba yang ini. Pak Guru bukan benci dengan Ale, tapi kan dari tadi Ale yang jawab. Jadi Pak Guru juga bosan. Coba yang lain. Ada Vera Solo, ada Nana. Sandro tadi dia tidak mau jawab, maka coba Pak Guru pakai Nola saja dulu. Tahan. So, Nola. Ini kata limo, Pak Guru. Semuanya. Hah? Semua? Astaga. Saya kiranya limo karena saya lihat limo yang di garis bawah tadi. Iya, toh itu kan kata yang baru buat kamu, jadi Pak Guru garis bawahi. Oke, tapi kalau kau tidak, apa kira-kira limo? Limo itu limusin. Apa itu limusin kira-kira? Limusin. Tidak tahu, Pak Guru. Limusin dengan ini herosin sama? Beda. Herosin itu apa? Beda. Iya. Nah, limusin itu apa limusin? Tidak tahu. Oke, baik. Thank you for your answer. Jadi sudah benar itu, tapi meskipun kau tidak tahu apa itu limusin ya. Oke, tadi Nana. Yep. Nana, how are you? Where are you? Yep, okay. Can you please translate this sentence for me? Fanny and Dave went to Ramone's house by limo. Fanny dan Dave mau pergi ke rumah Ramone dengan limo. Mau pergi ke rumah Ramone dengan limo. Ingin. Yang mana? Tentukan jawabanmu sekarang, nak. Kopi luwak, kopinya nggak bikin kembung. Ayo cepat apa? Fanny dan Dave ingin pergi ke rumah Ramone dengan limo. Oke, ingin pergi ke rumah Ramone dengan limo. Itu jawaban Anda? Ya. Yep, oke, Pak Guru kunci ya. Baik, dari jawabannya Nana bilang Fanny dan Dave ingin pergi ke rumah Ramone dengan limo. Ingat baik-baik, kata when. When ini apa sih kira-kira when? Jadi ingat, when itu kira-kira dia bentuk perubahan dari kata apa sih dia? Kalau dapat kata when artinya ini kejadian mereka pergi ke rumahnya Ramone, ini kejadiannya sudah terjadi atau baru mau terjadi atau sementara terjadi. Coba dulu.
Oke, Gladys. Good morning, sir. Good morning, Gladys. Fanny dan Dev pergi ke rumah Ramone dengan limo. Fanny dengan Dave pergi ke rumah Ramone dengan limo. Dengan limo. Itu jawaban Anda? Pergi ke? Iya. Oke. Kalau dia bilang pergi ke, di sini when, ini artinya dia kejadian sudah terjadi kah atau baru mau terjadi? Nah. Perginya Sedang apakah terjadi? sedang terjadi? Oke, jadi itu jawaban Anda? Oke, Pak Guru. Sudah terjadi. Sudah terjadi? Ayo, Ya. tentukan mana yang benar. Sedang terjadi atau sudah terjadi? I think sudah terjadi. Oke, so that's your answer. Oke, Pak Guru kunci kalian punya jawabannya. Ya, silakan. Oke, Pak Guru kasih mute. Yap. Kalau jawabannya bilang when itu sudah terjadi atau sudah pergi, berarti kau mempunyai jawaban yang correct. You are correct. Kalian benar. Anda benar. Karena when itu adalah bentuk kedua dari kata ini. Bentuk lampau dari kata go. Pergi. Go, when, gone. Ingat baik-baik. Verb 1, verb 2, verb 3. Kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3. Go, kata kerja 1. When, kata kerja 2. Gone, kata kerja 3. Go, when, gone. When artinya sudah terjadi di masa lalu. Fanny dan Dave sudah pergi, kalau menerjemahkan lurus-lurus ya, sudah pergi ke rumah Ramone, ya, Ramone's house, ya, kalau kepemilikan ada petik 1S, Ramone's house by limo. Limo itu dari kata apa? Limusin. Ya, limusin itu seperti apa? Kalian pernah nonton film-film yang artis-artis dongkol turun dari oto yang panjang itu? Warna hitam biasanya. Ada berapa pintu? 3 pintu atau 4 pintu? Nah, itu dia. Itu limusin. Jadi yang tidak tahu limusin tadi itu apa, macam nola, nah, pokoknya kasih tahu sudah tahu. Jadi Fanny dan Dave pergi ke rumahnya Ramone, sudah pergi maksudnya. Ke rumahnya Ramone itu dengan limo. Jadi dan dua seolah-olah mau setuju kekayaan di Ramone. Kita kaya, apa memang uang sultan ini, buang-buang uang kita. 2.000 kita pakai. Kita pakai apa? Tartar tempat sampah. Begitu. Limo. Dan pakai limo. Misalnya kamu naik ojek saja, tapi kan mau setuju kaya dong, pakai limo. Ini ada ya masyarakat. Kamu naik ojek bayar 2.000. Iya Grace, ketawa Grace. Kau nama ada tadi rada mata terburu. Kasih tahu tadi kau naik apa taksi dengan ini Chelsea dengan Gladys. Jadi seperti itu ya. Fanny and Dave went to Ramone's house by limo. Jadi by itu adalah kendaraan apa yang kau pakai dengan, ya. Seperti tadi Pak Guru sudah omong dengan. Ya mantap. Kita punya waktu, Pak Guru kasih ingat kembali. Kita punya waktu sampai 10:30. Ini sekarang 10:08. Oke, masih ada waktu untuk yang lain. Oke, sekarang sudah. Tadi kita sudah belajar tentang at, in, on, dan penggunaannya dalam hal transportasi atau transportation. And then we have to look at the location. Tadi location seperti yang sudah dikasih tahu oleh siapa tadi? Aku lupa. Nola kalau tidak salah. Location itu lokasi, ya. Nah, at. Kita lihat baik-baik di bagian at. At ini, kalau kalian perhatikan, at ini, lihat ada tanda panah ke bawah, terus ada titik. Ada tanda panah ke bawah, terus ada titik. Itu maksudnya apa kira-kira? Nah, kalau ini artinya you are here. Kau tepat berada di sini. You are here. Tepat ini. Ini tanda panah suka setuju kalau ini exact point. Ini tempat yang betul-betul. Ini sudah dia. Kau tepat berada di tempat. Tidak ada tempat lain. Nah, kalau supaya kata
at itu. Nah, seperti itu. Dia punya contoh penggunaan seperti apa kira-kira Pak Guru? Ingat baik-baik. Lokasi. Ya, location. Location itu lokasi. Tempat. Ya, tempat. Kalau soal mau lokasi otomatis tempat. Tidak mungkin kau bilang lokasi itu kata sifat atau apa segala macam. Tempat. Masih tetap noun. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kasusnya ini lokasi ya. At. Location. Contoh kalimatnya seperti ini. Meet me at my house. Meet me at my house. Anyone? Meet me at my house. Oke, Edis sudah tadi, Nana Kurniawan juga sudah. Alexandro, yup. Silakan. Alex, where are you? Ya, Pak Guru. Yep. Can you please translate this for me? Meet me at my house. What is the translation in Bahasa Indonesia? Temui aku di rumahku. Temui aku di rumahku. Rumahku. Ini at ya untuk di ya. Jadi itu jawaban Anda. Ya. Ya. Yakin? Yakin. Oke, mantap. Aku kunci kamu jawabannya. Thank you, Alex. Meet me at my house. Seperti yang sudah dijawab oleh Alex. Ya, jawabannya tidak salah. Meet me at my house. Temui aku di rumahku. Ya, my house. Bukan berarti dia bilang meet me at my house. Kau pergi di sekolah, dia ada di rumah. Tidak. Tidak seperti itu. Kalau saya bilang my house berarti tepat berada di dia punya rumah. Bukan kau pergi di Lamboya, bukan kau pergi di Mars, atau kau pergi di Neptunus. Tidak. Meet me at my house, Pak Guru Shalom. Meet me at my house artinya kau ketemu dia di dia punya rumah, bukan pergi di tempat lain. Tidak ada tempat lain. There's no other location. Cuman dia punya rumah. Bukan pergi dermaga dan lain-lain ya. Itu. At artinya tepat, sudah lokasinya sudah tepat ini kau pergi di rumah. Jadi tidak ada yang kau bilang meet me on my house, tidak. Meet me at my house. Atau ada pernyataan bilang meet me in my house, tidak bisa pakai in, tetapi kita pakai at. Kalau pakai at artinya kau harus pergi di dia punya rumah. Macam ini kau rumah ini kau pergi di sini, bukan kau pergi di sini. Ini warungnya Mas Min, ini rumahnya orang lain. Gitu. Oh, rumah yang kau harus pergi maksudnya. Jadi tidak ada yang bilang salah terjemahkan lagi meet me at my house itu seperti apa. Atau contoh berikut bilang we will meet at apa deh? Jangan pakai at duluan. We will meet on Suharto Street. Kabar? We will meet at Suharto Street. Ada koma di situ. At Celes house.
We will meet on Suharto Street. Ada kata on di sini. And then ada kata at. Ada preposisi on dan at. Oke, sudah ada 2 orang yang mengangkat tangannya. Let's see. Let's check it out. Ada Gladys, ada Nana, ada orang-orang yang sama juga. So, Vera. Mulai Pak Guru. Ya, kau mulai kapan? Terserah kau enak-enak kapan. Terserah. Pak Guru tunggu. Dan kita akan bertemu di Jalan Soeharto, tepat di rumah Seles. Soeharto? Iya, Pak Guru. Siapa nama Soeharto di Indonesia? Soeharto tidak pernah ada Soeharto. Soeharto yang Pak Guru tahu ada. Soeharto. Iya, dia bukan Soeharto. Kau bilang ini Insinyur Soekarno lagi. Soe kita semua. Jadi ingat Su ya. Dia SOE itu dia pakai ejaan lama, gitu ya. Itu. Terima kasih Guru. Vera. Thank you. Your answer is also correct. Jawabanmu benar. Coba kira-kira Pak Guru mau dengar suaranya siapa tadi? Angkat tangan. Dia suka sih turun tangan. Biar persetu sudah deh. Nah, jadi ini. We will meet on Suharto Street at Seles House. Kita akan. Jadi dia belum bertemu Kita akan bertemu di Jalan Soeharto. Dia tidak pakai at Soeharto Street, tidak dia pakai on Soeharto Street. Karena Soeharto Street itu ada begitu panjang dan lebar, kita tidak tahu di mana nanti kita akan bertemu. On Soeharto Street at Seles. Ingat karena Seles pun nama ada huruf S di belakang lagi, jadi kita tidak perlu pakai tambah S lagi begini, tidak perlu. Ya, kita hanya cukup pakai tanda petik saja. At Seles's house, cara bacanya seperti itu. At Seles's house, kita akan bertemu di Jalan Soeharto, tepat di rumahnya Seles. Begitu. Kamu belajar kelompok kah, atau mau pergi belajar masak, atau mau pergi by one mungkin. Tidak tahu. Oke, Pak Guru mau dengar suaranya Fanny Malo dari tadi. Dia main catat. Tapi dia tidak jawab, Den. Dengan Feren juga. Pak Guru lihat sama dia dari tadi. Dia catat. Tapi Pak Guru mau tanya sama dia, macam dia tidak angkat tangan dari tadi. Jadi silakan. Kalau mau catat, silakan catat. Pak Guru kasih waktu. Ingat, jangan modal screenshot ya anak ya. Kalau kau modal screenshot, saya pasti banyak di galeri itu yang akan tertutup. Turun bagian bawah, kau tidak lihat pelajaran hari ini. Atau kau ada niat untuk hapus karena full dan kau punya video TikTok. Mungkin. Arigato. Ichini-san. Kau udah lihat itu video waktu Gladys upload itu di status. Arigato. Nana kata puas Nana. Iya. Arigato. Pak Guru mau lihat aneh kayak dia bikin TikTok. Pak Guru pernah lihat dia bikin TikTok. Emmanuel juga kalau bikin TikTok kan Pak Guru mau lihat sama dia. Emmanuel. Kalau yang tidak cocok main TikTok itu pertama Dito, kedua Dede, ketiga ini Alexander Sah, tidak cocok sama sekali lu bilang main TikTok itu. Atau Marvin. Lah, karena Marvin sudah berubah wujudin. Halo, Ibu. Ya. Jika penerangga mana? Ya, sudah selesai catat, kalau sudah selesai catat, Pak Guru hapus. Yup. We jump to the next one. Dalam hati, habis Pak Guru, bosan kita dengar Pak Guru baca. Jawab makanya toh. Supaya jangan kau hanya dengar apa yang saya omong. Ya, jadi
location itu dia punya tempat yang tepat. Jadi at. Kalau kita pakai at di kategori lokasi, artinya tepat berada. Ya. Terus di on. Nah, ini dia. Yang tadi Pak Guru sempat omong ya. Pak Guru sempat omong. Jorin ada pesan sedikit. Oke. Bukan tekanan saya, maaf. Oke. Terlalu banyak gangguan tiap kali kalau saya mengajar. Ya, location. Ingat baik-baik. Ini artinya posisinya atau lokasinya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau pakai preposition on ya, di location, kategori location, lokasi. Ini seolah-olah Pak Guru gambar sebuah bidang datar. Atau bisa jadi juga Pak Guru gambar ini jadi meja lah. Ini meja. Di atas ini meja, Pak Guru taruh titik. Atau anggap saya ini telur begitu. Nah, kita lihat baik-baik. This egg, telur ini, is on the table. Ya. Is on the table. Ingat baik-baik. On. On itu tadi sudah sampai kita terjemahkan adalah berada tepat di atas. Jadi ini table, ini meja, ya. Ini telur ini yang hitam bulat kecil anak ini, nah, dia ada di atas meja. Jadi the egg is on the table. Ingat, on. Ya, posisinya dia ada di atas. Itu. Jadi bisa kalian mengerti ya. On itu kan tadi di atas. Nah, ini telur ada di atas meja. Jadi the egg is on the table. Ya. Kalau kalian ada berdiri di lantai, I am standing on the floor. Ya seperti itu. Ini Pak Guru bikin dalam contoh kalimat ya. Ini kalau kita pakai kata ya. Ini contohnya dia. I am standing on the floor. I am standing on the floor. Saya sedang berdiri di atas lantai. Ya, kalau saya pakai on berarti kau ada tepat di atasnya dia. Itu dia. Kalau dia punya konteks kategorinya lokasi. Ya, kalau yang tadi ada pengecualian banyak tadi. Yang transportation. Atau we are dari tadi main pakai we terus. They are standing on their bikes. Ya, tuh, Pak Guru kasih tes kamu terjemahkan ya. Silakan. Siapa kira-kira yang bisa? They are standing on their bikes. Masih orang-orang yang sama juga. Oke, Pak Guru kangen dan Al. Again. Kangen juga. Asik kangen. Yeah. Dia mana? Terjemahkan dua-dua. Boleh. Sudah. Boleh dua-dua juga. Ya. Floor, apa tadi floor? Lantai. Oh iya, lantai. Lupa. Ini. Yang pertama, saya berdiri di atas lantai.
Oke, sabar, ini supaya lebih menantang sedikit. Coba Adi baca dia punya dia bahasa Inggris terus terjemahan. Oh, apa? Nomor satu. Yang pertama, I'm standing on the floor. Floor atau floor? Floor. 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 Ya? Floor. 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 Ingat baik-baik. Floor. Ya. Ya. I'm standing on the floor. Yep. Floor aja. Ya. I'm standing on the floor. Dia punya terjemahan, saya berdiri di atas lantai. Yep. That's correct. Next one. Ya. No, yang kedua, they are standing on their bikes. Bikes. They are standing on their bikes. Dia punya terjemahan, dia sedang berdiri di atas motornya. Oke. Dia sedang berdiri. Di atas motor. Dia sedang berdiri. Itu. Iya. Jadi they itu adalah dia. Standing. I Ingat. Ayu Dewi. Ingat Pak Guru pernah ajar sama kamu. Ayu Dewi itu siapa? Ayu Dewi. A itu siapa? You itu siapa? Artis, Guru. Iya. Baik. Ayu. Sabar Pak Guru. Lupa Pak Guru. Dia juga yang pegang bass di SMP Luri. Iya. Mereka. Lupa Bapak. Mereka. Tersalah. They are standing on their bikes. Kira-kira? Mereka berdiri di atas motor. Sudah di atas berdiri motor mereka. Ya, sudah berdiri atau akan berdiri atau sedang berdiri? Stand on. Sedang berdiri. Iya, mantap. They are standing on their bikes. Mereka sedang berdiri di atas. Sedang berdiri motor. Di atas motor mereka. Mantap. Thank you all. Easy game, anjay. Panas kok. Mantap. Oke. Jadi teh, mereka sedang berdiri di atas motor mereka. Ingat, bikes di sini tambah huruf S artinya kalau mereka punya tidak mungkin hanya satu motor saja. Ada lebih dari satu motor. They are standing on their bikes. Mereka sedang berdiri di atas motor. Oke. Yap. Masih ada penjelasan yang lain, tapi Pak Guru kira kita punya waktu sudah cukup untuk hari ini saja. Masih ada waktu untuk kita pertemuan lagi, masih ada waktu untuk Pak Guru jelaskan hal yang lain. Jadi masih ada sisa di sini, masih ada miss di sini. Jadi itu. Ya, kita pertemuan untuk hari ini mungkin Pak Guru bisa stop bagikan dulu ini layar. Oke. We reach our limit. Nah, itu dia. Kita sudah sampai kita punya limit, kita punya batas. Dan ya, Pak Guru ingatkan sekali lagi, kita punya pertemuan ini sudah direkam. Jadi semua yang kalian lakukan hari ini sudah terekam baik-baik di Pak Guru punya laptop. Minta maaf untuk waktu-waktu sebelumnya Pak Guru punya laptop sedikit bermasalah dengan rekaman. Tapi sekarang sudah lumayan baik. Ya. Untuk yang berikut mungkin kita pertemuan 2 minggu lagi setelah ini. Mungkin, Pak Guru tidak tahu. Tapi ya semoga saya berharap 2 minggu lagi kita bisa ketemu karena masih banyak sekali hal yang perlu kita bicarakan. And then Pak Guru mau kasih turun tangannya Alexander. Ya, sejauh ini kira-kira Pak Guru mau tanya kembali ke Aca. Apa? Hello Aca, how are you? Halo, Pak Guru. Ya, tadi yang kita pelajari tentang apa kira-kira, Nak? Tentang apa deh? Tentang at dengan
dengan apa? Ayo. Ya, ada yang lain mungkin. Pak Guru mau tanya Pak Guru punya anomali satu dulu. Ya. Yang diajak unmute itu berarti dia. Halo Chelsea. Halo, Pak Guru. Nah, mantap. Kira-kira tadi kita belajar tentang apa, Nak? Preposition. Oke, apa tuh prepositions dalam bahasa Indonesia? Word. Tentang kata ganti. Kata ganti apa? Ya, kata ganti. Kata ganti benda atau hewan atau manusia. Oke, prepositions, Nak. Halo. Preposisi. Preposisi itu dia. Preposisi itu dia digunakan dalam untuk dia punya definisi itu apa kira-kira? Dari preposisi sendiri tadi. So prepositions is bla 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 bla. Can you please read it for me? What you have written? Apa kira-kira? Sudah? Oke, Pak Guru tambah satu orang untuk bantu kau. Yang Pak Guru ajak unmute itu sudah ya. Silakan. Yap, oke. Tadi kita belajar tentang apa tadi? Preposition. Nah, apa preposition in Indonesia, in bahasa Indonesia? Yep. Hello, I need answers. Saya butuh jawaban. Rencana. What the heck? Rencana. Coba ingat kembali. Kira-kira apa tadi preposisi? Ya, terima kasih Al. Pak Guru juga tahu dia cari di Google kan. Atau dia punya catatan. Kira-kira apa? Masih tidak ada juga. Coba Pak Guru kasih di Chelsea kembali. Sebuah kata yang mengatur dan menjelaskan kata benda. Sebuah kata yang mengatur dan menjelaskan kata benda dan kata ganti. Dan menjelaskan. Coba omong ulang kata keras. Benda dan kata ganti. Kata ganti benda. Ulang yang lancar. Sebuah kata yang menjelaskan kata benda dan kata ganti. Kata ganti apa? Kata ganti benda. Ya, ingat baik-baik. Tadi ada noun, ada pronoun. Noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti untuk benda. Ingat baik-baik ya. Pronoun kata ganti untuk benda. Noun kata benda. Jadi tolong ingat, ini dari kelas 7. Kau masuk di SMA, nanti bertanya ini, baru bilang sama dengan guru bahasa Inggris. Takarel. Hai. Podo dan bilang sama saya lagi. Jadi tolong perhatikan itu baik-baik ya. Ingat-ingat sudah kembali. Oke, Pak Guru untuk sekarang Pak Guru stop dulu kita recording.